Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Insyaallah kita melanjutkan ngaji fikih dan dalilnya sesi bagian keempat. Sekarang membahas macam-macam bersuci, anwa'ut taharah. At-taharatu nau'ani. Bersuci sendiri ada dua macam. Satu taharatun minan najsi. Satu bersuci dari najis. Yang kedua adalah bersuci dari hadas. Nah, kita akan membahas yang macam pertama, yaitu bersuci dari najis. Nah, makna najis sendiri adalah kullu mustakdarin. Secara bahasa, najis itu setiap sesuatu yang dianggap kotor. Umpamanya ludet, air liur, atau ingus, itu kan kotor. Secara bahasa, bisa kita sebut sebagai najis. Walaupun hukum fikihnya itu nggak najis. Nah, adapun secara istilah syariat, najis itu adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas shalah kadam wal baul. Yaitu sesuatu yang dianggap kotor yang mencegah sahnya sholat. Nah, yang membuat sholat nggak sah seperti darah dan baul, air seni. Nah, sekarang bahas a'yanun najasah, benda-benda najis. Kata beliau, al-a'yanun najasatu katsirah, banyak. Benda-benda yang dihukumi najis itu banyak. Tapi beliau akan menyebutkan ahammaha. Itu sesuatu najis yang penting, yang sering kita lihat, yang ada di sekitar kita. Satu pertama adalah khomer. Wa kullu ma'in muskirin, dan setiap sesuatu yang cair yang memabukkan. Jadi kalau memabukkan tapi tidak cair, seperti ganja, itu tidak najis. Yang najis itu yang memabukkan dan cair bendanya. Nah, Allah SWT berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu ritsun. Hanya saja khamar, kemudian berjudi, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib itu ritsun. Ritsun natsun, najis. Rasulullah SAW juga bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu khamar. Dan setiap khamar hukumnya haram untuk dikonsumsi, berarti najis. Yang kedua adalah al-kalb wal khinjir, yaitu anjing dan babi. Rasulullah SAW bersabda, dalilnya adalah tahuru inna ayyahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Ya, cara mensucikan bejana salah satu kalian jikalau dijilat oleh anjing, itu caranya dibasuh 7 kali. Ya, salah satunya dicampur dengan debu. Atau di sini ulahuma lafadznya, yaitu yang pertama dicampur dengan debu. Riwayat lain, riwayat Imam Daruqutni, ihdahunna bil fathah. Salah satunya itu dengan debu. Intinya di salah satunya debu, mau awal, tengah, atau akhir. Yang ketiga, al-maitah, bangkai. Apa itu bangkai? Wahya kullu hayawanin mata bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Setiap binatang yang mati tanpa disebabkan sesembelihan syar'i. Tidak disembelih dengan cara yang dilegalkan oleh syariat. Berarti ada kalanya memang mati sendiri atau disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat. Itu dia katakan sebagai bangkai. Nah, itu najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khurimat 'alaikumul maitatu." Diharamkan kepada kalian, ke atas kalian, bangkai. Wa tahrimu innama kana min ajli najasatiha. Keharaman bangkai karena najis. Wa yadkhulu fi hukmil maitah ma dhubiha ala ansab. Masuk di hukum bangkai adalah binatang yang disembelih atas nama berhala, untuk berhala. Atau wa ma dzukira alaihi ghairu ismu ta'ala, atau yang disebutkan itu bukan asma Allah, asma berhala atau siapa. Dalilnya wa ma uhila li ghairi lahibih. Dan binatang yang disembelih bukan karena
nama Allah, bukan dengan nama Allah yang disuarakan, yang disebut. Nah, wa yustasna min najasatil maitah, salah satu asya, ada pengecualian. Ada 3 bangkai yang di situ hukumnya tidak najis. Satu, maitatul insal, bangkai manusia. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh benar-benar kami muliakan bani Adam, manusia. Nah, kata-kata takrim di sini, karramna, menunjukkan bahwasanya manusia itu tahirun hayyan maitan. Manusia itu suci, baik itu ketika hidup atau sudah meninggal. Rasulullah SAW juga bersabda, Subhanallah, innamal muslimu la yanjus. Maha suci Allah, bahwasanya muslim itu tidak najis. Nah, hadis ini lengkapnya dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW itu bertemu dengan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abi Hurairah melihat Rasulullah SAW tidak mendekat, malah pergi. Ketika ditanya sama Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah, kemana kamu pergi? Ya Rasulullah SAW, saya enggan bertemu engkau karena saya ketika itu dalam keadaan junub. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, innamal muslim la yanjusu. Maha suci Allah, muslim itu nggak najis, nggak apa-apa. Maksudnya, nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas juga berkata, radhiyallahu anhuma, al muslimu la yanjusum hayyan wala maitan. Muslim itu tidak najis, baik itu dalam ketika hidup atau ketika sudah meninggal. Hadis riwayat Imam Bukhari, tapi ta'liq fi bab janazah, kitabul janaiz. Yang kedua, ketiga adalah as-samak wal jarad. Yang dikecualikan dari bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, ukhidat lakum maitatani wa damani, amal maitatani fal hut wal jarad wa amad damani fal kabid wa tihal. Dihalalkan kepada kalian 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu bangkai hut ikan, jarad belalang. Adapun darah itu adalah hati dan limpa. Yang keempat adalah ada musail, darah yang mengalir. Wa minhu, sebagian daripada darah, termasuk yang dihukum najis adalah al-qaih, nanah. Dalilnya adalah audaman masfuhan aw lahma hinzirin fa innahu ritsun. Dikecualikan dari najisan darah adalah hati dan limpa, seperti hadis yang sudah disebutkan. Ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dalam sebuah tafsir dikatakan, diriwayatkan ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, seandainya bukan ayat ini nih, ayat ini dalam ayat daman masfuhan itu tidak ada sifat masfuhan yang mengalir, niscaya orang-orang itu akan membuang sesuatu yang ada di darah-darah yang ada di urat-urat. Kan biasa itu ketika kita nyembelih ayam atau sapi, kan ada darah-darah itu di sela-sela daging atau di urat atau di tulang. Nah, itu hukumnya ma'fu, tidak apa. Karena di sini ayatnya jelas, daman masuhan, darah yang mengalir. Ya. Bukan berarti darah kalau sudah tidak mengalir itu tidak najis. Nah, di sini mengecualikan darah-darah yang ada di daging, yang di sisa-sisa daging atau tulang atau di urat-urat, nah, itu tidak mengapa. Yang kelima adalah baulul insan wa qaitihi, yaitu air seninya manusia atau kotorannya, atau baulul hayawan, kencingnya air seninya binatang atau kotorannya. Riwayat dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari Muslim rahimahullah taala, anna arabiyan bala fi masjid. Riwayat seorang Arabi kencing di masjid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, subu alaihi dhanuban min ma, tuang itu 1 jak dari air, dalwan, 1 timba air. Wal amru bisabil ma alaihi dalilu najasatihi. Perintah Rasulullah SAW untuk menyiram itu dalil kenajisan air seni manusia. Yang keenam, kullu juz'in infasola minal hayawan hala hayati fa innahu najsun au najisun.
Setiap bagian dari binatang yang terpisah ketika binatang tersebut masih hidup. Maksudnya, umpamanya ada kambing masih hidup, kemudian kakinya patah. Nah, maka kaki kambing itu najis yang patah tadi. Karena ketika patah, binatangnya, kambingnya masih hidup. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Maquti'a min bahimatin fahuwa mayitun." Sesuatu yang terputus daripada binatang hukumnya seperti mayit, bangkai. Ya, wa yustasna min dalik, dikecualikan daripada bagian yang terputus ketika binatang tersebut masih hidup adalah sya'ru warisul hayawan makul al-lahm, yaitu rambut dan bulunya binatang yang masih hidup. Umpamanya angsa masih hidup, diambil tuh bulunya, berarti nggak apa-apa, itu hukumnya suci. Dalilnya wa min aswafiha wa aubariha ash'ariha athasa wa mata'an ilahin. Ya, bulu domba dan bulu onta dan bulu-bulu kambing itu sebagai perabot rumah. Wa mata'an ilahin, sampai kepada waktu yang tertentu. Yang ketujuh adalah labanul hayawan ghairu ma'kul lahmi, yaitu termasuk yang perkara najis adalah susunya binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti susunya khimar dan selainnya. Karena labannya, hukum susunya seperti dagingnya. Dagingnya najis berarti susunya najis. Wallahu alam biswab.